Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka, dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manase dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu selain dari kota-kota untuk didiami, dengan tanah pengembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati." Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti yang pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Namun Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini menarik bahwa Kaleb melihat ada daerah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel penuh dengan tantangan, khususnya bagi mereka yang akan menempatinya. Karena daerah tersebut
masih dikuasai oleh orang-orang enak, yaitu orang-orang yang memiliki perawakan atau tubuh yang paling besar, ya, atau mayoritas masyarakatnya besar-besar dan penuh dengan kekuatan, ya, pada saat itu. Oleh karena itulah Kaleb yang pernah memiliki pengalaman berhasil ketika diutus oleh Musa, dan dia juga masih memiliki kekuatan ketika dia harus maju berperang, dan dia memutuskan untuk meminta menempati daerah tersebut, dan dia beserta dengan keluarganya siap untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesediaan Kaleb inilah yang perlu kita contoh. Dia memiliki kekuatan dan pengalaman yang luar biasa. Kemudian kepengalaman dan kekuatannya itu ia salurkan untuk hal yang positif. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan setiap kita kekuatan atau kelebihan masing-masing. Belajar dari Kaleb, kiranya kita memanfaatkan kekuatan, kelebihan atau pengalaman-pengalaman positif yang kita peroleh untuk kita pakai secara positif agar menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pengalaman hidup yang Tuhan anugerahkan, kekuatan, bahkan kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Mampukan kami untuk menggunakan hal-hal itu secara positif, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi kesaksian yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin.